Welcome to the Rahmalogy Solo Podcast. Oke, langsung aja ya. Setelah hampir lebih dari setengah tahun, Rahmalogy secara konstan diserang oleh kelompok yang cukup ekstrim di Twitter, yaitu kelompok tukang onar yang selalu menyerang dan neror akun Rahmalogy. Mereka bergerombolan, jumlahnya cukup banyak. Maklum, tipikal tukang bully. Mana berani mereka one-on-one, sedangkan Rahmalogy menghadapi mereka seorang diri. Bukan berarti Rahmalogy nggak punya teman, tapi teman-temannya emang nggak suka ribut seperti tukang onar itu. Karena never argue with stupid people, they will drag you down to the level and then beat you with experience. Oke, let's go. Awalnya ketika Juni lalu, Gendeswari, seorang netizen yang julid yang hobinya gegibahi tweet-tweet Rahmalogy seperti men-screenshot Rahmalogy tweet, lalu dibahas di lapak dia bersama circle-nya, kemudian mengkonfrontasi Rahmalogy dengan ngepost cuplikan-cuplikan tweet lama sekitar 2 tahun lalu. Ketika Rahmalogy sedang berdebat dengan Erlangga, aktivis julid di Palestinian Cause. Gerombolan Gendis dengan tololnya menganggap screenshot bio lama Rahmalogy sebagai aib atau jejak digital. My God, padahal guys, it's still there, gak pernah dihapus. Cause Rahmalogy gak menganggap itu aib. It's acknowledged instead. Gerombolan Gendis menfitnah Rahmalogy sebagai seorang hasbara. Tentunya itu fitnahan halu tanpa dasar. Emang mereka hanya suka fitnah. Karena Rahmalogy bukan siapa-siapa. Akun kecil dengan low engagement, gak punya pengaruh apa-apa. Tolol sekali kan? Kemudian selama berbulan-bulan Rahmalogy tetap digibahi oleh komplotan tukang onar tersebut. Tidak hanya fitnahan, tapi juga olok-olokan yang merusak nama baik dan reputasi Rahmalogy. Juga tak kalah busuk dan rendahan, mereka melakukan body shaming ke Rahmalogy. Seperti membuat meme-meme yang menyandingkan Rahmalogy dengan karakter babi. Sebetulnya Rahmalogy bisa dengan gampang membalas dengan cara yang sama. Seperti menyandingkan foto mereka dengan badak misalnya. Tidak, Rahmalogy won't stoop down to the level. Karena tabiat mereka lebih hina dari binatang. Menyandingkan mereka dengan binatang is such an insult to the animal kingdom. Oke guys, mari kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh utama dari Rahmalogy online Herster. Subscribe to my channel. Sebetulnya jumlah mereka cukup banyak, tapi karena keterbatasan ruang dan waktu, let me introduce 4 of them. Yang pertama, Ahmad Ijazi, the manipulator. Seorang dokter nggak jelas yang tampak gabut, dalam sehari bisa nge-tweet ratusan. Dia tampak off hanya ketika jam tidur. Ahmad Ijazi aka Julap sangat agresif menyerang Rahmalogy. Yang lucunya, meski seorang dokter, dia punya verbal skill yang poor. Seperti tidak bisa membedakan antara mana yang fitnah, asumsi, atau opini. Bagi Julap, semua opini yang menurut dia salah itu sama seperti fitnah. Tentunya ini kebodohan yang paripurna akibat rendah literasi. Yang kedua, Gendeswari, the magnet drama, victim mentality, netizen julid yang seenaknya ngefitnah orang lain. Apakah karena reading comprehension skill dia yang sangat rendah? Jadi dia menarik kesimpulan sesuai kadar otaknya yang kayaknya pas-pasan. Dia sering merasa jadi korban ketika orang bereaksi dan hilang kesabaran gara-gara kejulidan dia sendiri. Dan dia suka menyeret temannya untuk membuli orang lain. Yang ketiga dan 4, Hafsyah Prakasa dan Salima, yang dua pasangan ini sangat bebal dan picik. Gendis dan Julap lah yang sangat gencar nge-share screenshot debat Erlangga dan Rahmalogy, dan mereka berusaha menggiring opini dan menjadikan screenshot itu sebagai blackmail ke Rahmalogy, dan mereka menganggap
Mereka mengira Rahmanuji akan malu dengan screenshot lama itu. Culap dan Gendis membeo ucapan junjungan mereka, Komandan Julid, Erlangga. Seperti Muslim against anti-Zionism. Tampak di sini mereka hanya korban propaganda media. Mereka tidak tahu ada yang namanya Kahanism. Selama ini mereka menganggap Kahanism itu Zionism. Apa itu Kahanism versus Zionism? Zionism itu the state of Israel. That's it. Mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat dan sah. Ada 167 dari 193 negara di dunia ini yang mengakui Israel as a state. Di antaranya ada Turki, Mesir, Jordan, Bahrain, dan UAE. Apakah negara-negara yang recognize Israel otomatis menjadi Zionis? Misal kalau bule atau orang asing mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, apakah mereka langsung menjadi Pancasilais? Tentu tidak. Begitu juga dengan 163 negara ini. Two-state solution berarti mengakui negara Israel eksis, juga mengakui dan mendukung berdirinya negara Palestina. Bahkan, mantan Menlu Indonesia Bu Retno sangat mendukung two-state solution. Apakah Bu Retno menjadi Zionis? Erlangga, Komandan Julid, sangat vokal meneror dan intimidasi Zionis. Bagi kelompok Julid ini, Israel tidak punya hak untuk mendirikan negara, dan mereka meneror perusahaan-perusahaan yang terasosiasi dengan Israel, apakah itu Microsoft, Apple, Coca-Cola, Marvel, McD. And guess what? Erlangga, yang paling kencang menyerukan boykot ini itu, sampai banyak karyawan KFC yang kena PHK karena boykot, malah menjadi pelanggan produk Zionis selama bertahun-tahun. Tidak percaya? Mari kita kunjungi website bisnis Erlangga, Grayscores. Erlangga berlangganan produk Zionis selama bertahun-tahun, sejak 2020. Faktanya, dan pastinya dia sadar kalau Wix.com Ltd bermarkas di Tel Aviv, Israel. Pendiri Wix ini pun Zionis, Avisai Abrahami dan Nadav Abrahami, dua-duanya adik kakak. Wix net worth as of December 21st, 2025, $5,86 billion USD loh itu. Dan kalau kamu sebagai pelanggan dari produk itu, kamu itu menyumbang ke Zionis. Paham? Dan pendiri dari Wix ini, Avisai Abrahami, juga menjalani wajib militer di IDF Angkatan Pertahanan Israel di unit 8200 di cyber security. Siapa yang Zionis ternyata? Sekarang jelas siapa yang mendukung produk Zionis. Dengan tololnya, gerombolan Gendis ini menfitnah Rahmanuji sebagai Hasbara. Rahmanuji Digital Footprint. They should stop the war on both sides. Hamas, please return the hostages and stop the hatred and coexistence. Israel and Palestine have the right to exist there. What's the difference between you and her? Did you celebrate when IDF bombed the civilian in Gaza? Yes, many of them are Hamas, but also many of them are just babies and infants. Are they in the mosque? We can't justify this. What if they are not Hamas? Only commoners who were praying. I'm tired of hostages. IDF already killed more than the hostages left. This is not right. Dan dibalas dengan Zionist, terrorists pray too. It's not about number, it's about Hamas surrendering and hostages return. That's a war crime. Let's say 10% of them are Hamas, and the rest are just commoners who happen to pray Zuhur. You guys are demonic, just like Hamas.
I'm starting to get sick of your excuses. Release the hostages. Already too much. You are barbaric. Yalah, si Mossad ini drug addict. Orang waras nggak nganggap dia serius. Jadi kamu maunya apa? Ngusir warga Gaza dari rumah mereka. Rumah yang hancur bisa, tapi kalau udah dikuasai Amrik, itu udah hilang hak mereka. Perang ini udah nggak proporsional. Warga Israel yang tewas itu nggak lebih dari 1.500. Kita nggak tahu jumlah korban dari IDF. Mungkin sekitar 1.000-an. Sedangkan warga Gaza lebih dari 50.000 udah tewas. Kebanyakan anak-anak dan wanita. Jadi maunya apa? Mau dibantai semuanya. Itu namanya kamu haus darah. By the way, Mossad itu nggak jelas juga bapaknya siapa. Ternyata bukan orang penting di Hamas. Dia nyari duit. Dia nyari duit ngebodoh-bodohin orang aja. Nah. Your country has killed more than 40,000 of their people, Hamas and innocent children. No room for peace or ending this war? I am happy she's back home. Hope she can deal with her trauma. I don't know why right-winger Israeli is content with Trump's decision. It's living proof that you are ethnic cleansing Gaza. I believe a lot of Jews are not for this, but the whole world will hate you for this. This is not right at all. Just focus on kicking out Hamas, not the Gazan. What's next? The US will wash her hand, meanwhile Israel will be known as a bad guy forever. Bahkan di sini dia mengatakan kalau Netanyahu itu psikopat. Dari jejak digital Rahmology, audiens bisa menilai kalau selama ini Rahmology sudah sangat cukup bersabar difitnah dan intimidasi. Kenyataannya Rahmology adalah netizen yang paham geopolitik, tidak gampang menelan hoax dan propaganda. Bisa membedakan antara Zionism versus Kahanism, selalu promoting peace, pro-peace, dengan menjadi penegak konflik, tidak seperti kebanyakan netizen yang selalu menyebarkan kebencian, bertutur kata yang sopan ketika berdialog dengan pro-Israel sayap kanan. Ya, seperti sosok Bundo Kanduang, wanita yang tegas berwibawa, penengah konflik, sopan dan bijaksana dalam lisan. Jadi guys, jelaskan sekarang siapa yang penyokong Zionis? Bukan Rahmology. Siapa yang sangat gencar dengan gerakan boikotnya padahal dia sendiri langganan produk Zionis sejak tahun 2020. Anyway, bukti-bukti sudah sangat jelas kalau gerombolan Zionislah yang selama ini menfitnah Rahmology. Apa mereka tahu konsekuensi atas perbuatan busuk dan licik mereka?